Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Program Studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB akan menjelaskan pemrograman yang kami buat, yaitu pemrograman aplikasi sewa villa. Sebelum kita masuk ke deskripsi program, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, nama saya Muhammad Sabar Syakur dari Tek AP1. Yang kedua, Nabila Siti Latifah dari Tek AP1. Dan yang ketiga, Rio Putra Syam Satria dari Tek AP1. Selanjutnya, penjelasan program. Deskripsi program. Dalam era ini, segala hal sudah dapat dilakukan secara digital menggunakan aplikasi. Contohnya, pada bidang jasa, ada pemesanan tiket pesawat ataupun pemesanan ojek online. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat sebagai konsumen untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efisien. Pada aplikasi sewa villa atau penginapan ini, bermaksud memudahkan penyewa untuk menyewa villa atau penginapannya. Penyewa tidak perlu repot-repot untuk menghubungi pemilik villa, karena data tamu serta tanggal penyewaan villa sudah tersedia di dalam aplikasinya. Dengan begitu, kita dapat lebih menghemat waktu dan tenaga kita. Berikut ini adalah daftar-daftar fungsi yang kami gunakan. Di sini, terdapat 9 daftar fungsi, dan selanjutnya akan kami jelaskan fungsinya satu persatu. Yang pertama, fungsi menu. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan halaman utama dari pemrograman aplikasi sewa villa. Untuk masuk ke dalam program, user hanya perlu menekan tombol Enter sesuai dengan perintah yang ada pada halaman utama tersebut. Yang kedua, fungsi daftar. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan pilihan daftar menu yang dapat dipilih oleh user untuk ke menu yang diinginkannya. Di sini ditampilkan 6 menu pilihan, seperti menu lihat data tamu, tambah data tamu, mencari data tamu, ubah data tamu, hapus data tamu, dan keluar dari program. Yang ketiga, fungsi pilihan menu. Fungsi ini sebagai rujukan dari fungsi daftar. Jika user menginput nomor 1, maka akan masuk ke menu lihat data. Jika menginput nomor 2, maka akan masuk ke menu tambah data, dan seterusnya. Yang keempat, fungsi lihat data. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan data tamu yang menyewa villa. Program akan membuka file data tamu dan mencetak seluruh info tamu dengan format yang sudah kita tentukan. Yang kelima, fungsi tambah data. Fungsi ini bertujuan untuk menambah data tamu serta tanggal penyewaan villa. Di sini, user hanya perlu mengisi data sesuai dengan yang diminta program, lalu data tersebut akan disimpan di file data tamu. Selanjutnya, fungsi keenam, yaitu fungsi cari data. Nah, fungsi cari data ini bertujuan untuk mencari data tamu penyewa villa dengan mencari nama depan tamu. Jadi, pertama-tama user akan diminta untuk memasukkan nama depan tamu. Kemudian, jika nama yang dicari itu ada, maka akan dicetak data tamu ditemukan, beserta data lengkap dari tamu tersebut. Lalu, jika nama tersebut tidak ada di dalam file data tamu, maka akan dicetak data tidak ditemukan. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi ubah data. Fungsi ubah data bertujuan untuk mengubah data tamu yang menyewa villa. Misalnya ada kesalahan pada pengetikan nama atau ganti tanggal sewa. Nah, nanti user akan diminta untuk memasukkan nama depan tamu yang datanya ingin diubah. Kemudian, program akan meminta untuk memasukkan data baru. Setelah itu, data akan ditukar dan disimpan di file data tamu. Nah, nanti kalau kita cek lagi pada menu lihat data, data yang akan ditampilkan itu data yang telah diubah tadi. Fungsi ke-8 adalah fungsi hapus data.
Fungsi hapus data ini digunakan untuk menghapus data tamu yang menyewa villa dengan memilih nomor pada daftar tamu. Kemudian akan ada tampilan seluruh data tamu penyewa villa dan user diminta untuk memasukkan nomor data tamu yang ingin dihapus. Fungsi terakhir atau fungsi ke-9 yaitu fungsi keluar dan animate. Fungsi ini berguna untuk keluar dari program di mana ketika diinputkan menu untuk keluar, maka akan muncul animasi loading. Nah, setelah loading selesai, maka akan ada tampilan yang mengatakan Anda telah keluar dari program pengolahan data tamu Villa Sekolah Vokasi IPB. Nah, setelah ada tampilan seperti itu, kita tinggal tekan tombol apapun, mau tombol enter, spasi, atau huruf atau angka, maka nanti akan otomatis keluar dari program. Selanjutnya yaitu demo program. Langsung saja kita ke program. Ini adalah codingan yang sudah kami rancang, mulai dari fungsi menu, daftar, kemudian keluar juga sudah ada, pilihan menu juga sudah, lihat data ada, tambah data ada, cari data, ubah data, hapus data, semua sudah lengkap. Mari kita coba. Di tampilan awal dibukukan judul project akhir program aplikasi sewa villa atau penginapan sekolah vokasi IPB. Nah, di sini kita kalau mau masuk menu, kita tekan enter. Di tampilan menu, kita disuguhkan ada 6 opsi. Yang pertama adalah opsi lihat daftar tamu, yang kedua tambah data tamu, 3 mencari data tamu, keempat ubah data tamu, kelima hapus data tamu, dan yang keenam keluar dari program. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu daftar tamu yang ada di Villa Sekolah Vokasi IPB. Kita tekan 1, kita masuk. Nah, di sini data ada 3 orang yang menginap di sini, yaitu Nabila, Rio, dan Sabran. Kelengkapan data mereka diantaranya nama, umur, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal menyewa, dan sampai dengan tanggal berapa mereka menyewa. Oke, kita sudah melihat daftar tamunya. Kita kembali ke menu, kita tekan enter. Yang kedua, ada tamu datang. Wah, berarti kita harus menambahkan data tamu. Kita pilih 2, kita masukkan, misal Budi, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon kita samarkan, tanggal menyewa misalkan mau tahun baruan, tanggal 31 Desember 2020 sampai tanggal 2 Januari. Enter. Data tamu telah berhasil disimpan. Cek kembali pada daftar tamu. Oke, kita cek ke daftar tamu. Kita kembali ke menu dulu ya. Kita tekan enter. Kita lihat daftar tamu. Wah, di paling atas sudah terlihat Budi, 23 tahun, nomor telepon sekian, tanggal menyewa tanggal 31 sampai dengan 2 Januari. Oke, kita kembali ke menu. Yang ketiga adalah misal ada temannya yang datang mau mencari dia, atau kita perlu data mereka untuk keperluan administrasi. Kita cari datanya, yaitu pilih nomor 3. Siapa yang mau kita cari? Misalkan Nabila.
Data tamu ditemukan, Nabila. Sini. Nama Nabila, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, nomor telepon 087 sekian sekian sekian. Loh, kok menyewanya 2 Januari sampai 2 Januari? Wah, berarti ada kesalahan data nih. Gimana kalau ada kesalahan data? Kita rubah datanya. Kita update datanya dengan cara kita kembali ke menu. Kita ubah data yaitu opsi nomor 4. Masukkan nama depan. Oke, Nabila. Kita masukkan data baru. Umur 19 tahun. Jenis kelamin perempuan, nomornya 08. Kita samarkan. Tanggal menyewa 2 Januari 2021. Nah, ternyata dia menyewa sampai 4 Januari. Kita update datanya. Menyewa sampai 4 Januari. Oke, data tamu berhasil diperbarui. Cek kembali pada daftar tamu. Kita tekan enter ya. Cek di lihat daftar tamu. Oke, kita pilih nomor 1. Nah, di paling atas nomor 2 itu Nabila sudah terupdate. Tanggal menyewa yang tadinya 2 Januari sampai 2 Januari menjadi 2 Januari sampai 4 Januari. Oke, berarti sukses ya untuk ubah data tamu. Kita kembali ke menu. Yang terakhir adalah yang kelima, maksud saya adalah hapus data tamu. Oke, kita hapus data nomor 5. Ternyata yang Budi tadi sudah tidak menginap. Jadi datanya kita hapus. Oke, kita pilih nomor 1. Masukkan nomor tamu yang ingin Anda hapus, berarti nomor 1 tadi Budi. Oke, kita enter. Data telah terhapus, cek kembali pada daftar tamu. Oke, kita cek ke daftar tamu. Nah, di sini tinggal 3, tadi kan 4 tambah Budi. Kemudian Budi sudah tidak menginap, yang tersisa tinggal 3 orang, Nabila, Rio, dan Sabran. Oke, kita kembali ke menu. Fungsi yang terakhir yaitu keluar program. Untuk keluar program kita memasukkan 0 atau milih 0 sebanyak 2 kali. 2 kali percobaan. Kita coba yang pertama ya. Kita coba yang kedua. Anda telah keluar dari program pengolahan data tamu Villa Sekolah Vokasi IPB. Terima kasih, sampai jumpa. Ini tampilan ketika kita sudah keluar program. Mengapa saya setting 2 kali? Karena mungkin kita kadang ingin keluar namun ingat, oh masih ada yang perlu dijalankan atau dilaksanakan, atau ada yang mau dirubah, ada yang mau didaftar ulang atau bagaimana. Jadi opsinya itu 2 kali. Kalau sekali kita klik tidak langsung keluar. Jadi seperti itu ya teman-teman, demo dari saya tentang project akhir algoritma pemrograman. Mungkin kalian bisa saksikan cuplikannya di Instagram. Kemudian lengkapnya bisa kalian tonton di YouTube channel kita masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.